saya sama Nadia pastinya masih di Bumi ke-1. Sebelumnya nih Nadia mau mengucapkan selamat Hari Bahari buat Sobat Bumi semua yang ada di rumah. Karena nih bertepatan tanggal 23 September nanti Indonesia akan memperingati Hari Bahari Nasional. Ngomongin soal bahari nih Sobat Bumi, di episode kita kali ini kita akan membahas seputar tanaman laut. Kira-kira tanaman laut jenis apa nih ya? Rasanya sih udah nggak asing lagi nih buat Sobat Bumi semua. Cluenya nih adalah tanaman laut ini sering banget nih dikonsumsi oleh Sobat Bumi sebagai bahan campuran makanan dan minuman. Kira-kira ini apa ya? Ayo tebak. Ya tepat sekali, yaitu adalah rumput laut. Tapi di episode kita kali ini kita nggak akan membahas rumput laut dari sisi ekonomisnya, melainkan dari segi ekologisnya. Penasaran nggak sih apa peran rumput laut ya untuk ekosistem perairan? Daripada penasaran, langsung aja yuk stay tune terus di Bumi ke-1. Sobat Bumi, di Indonesia rumput laut sangat familiar dikenal sebagai bahan pangan. Bila kita berkunjung ke daerah pesisir Indonesia, rumput laut sering dikombinasikan dalam menu makanan sehari-hari. Contohnya saja masyarakat Jepara. Di daerah ini, rumput laut sering dijadikan pecel dan urap. Sedangkan di daerah Bali, rumput laut biasa diolah menjadi rujak rumput laut. Walau sering mengolah dan memanfaatkan rumput laut, kenyataannya banyak masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, belum mengenal rumput laut lebih dalam. Jenis rumput laut yang familiar digunakan juga masih sangat sedikit Sobat Bumi. Padahal Indonesia memiliki keanekaragaman hayati rumput laut yang tinggi, yaitu sekitar 555 spesies rumput laut tersebar di perairan Indonesia. Manfaat rumput laut tidak sebatas sebagai bahan pangan saja. Ternyata rumput laut memiliki fungsi yang cukup penting dalam ekosistem perairan laut. Rumput laut yang menyokong 8,6% jumlah biota di perairan berperan sebagai penyeimbang ekosistem laut. Oleh karena itu, kelestariannya pun harus dijaga untuk keberlangsungan biota laut lainnya. Untuk itu, di episode kali ini kita akan banyak mengulas lebih dalam seputar rumput laut bersama Sobat Bumi kita dari UKK Stiwit Universitas Diponegoro. Gak kenal maka gak sayang. Biar Sobat Bumi tahu lebih dalam seputar rumput laut, simak tuntas di episode kali ini ya. Sobat Bumi, biasanya jenis rumput laut yang Sobat Bumi konsumsi itu jenisnya yang seperti ini nih. Nah, jenis seperti ini disebut Eusema cottoni. Nah, sebenarnya di perairan sana itu banyak banget Sobat Bumi jenis rumput laut lainnya. Ada yang bentuknya berupa lembaran, ada juga yang bentuknya seperti ini. Nah, di segmen chat kali ini akan ada Sobat Bumi kita dari kelompok mahasiswa UKK Stiwit Universitas Diponegoro. Mereka ini akan menjelaskan lebih dalam lagi soal rumput laut ini, bagaimana ciri-cirinya, apa saja jenisnya, lalu bagaimana sih habitat dari rumput laut ini, dan apa yang membedakan rumput laut dengan tanaman laut lainnya yang kita sebut sebagai lamun. Penasaran? Saksikan ya obrolannya. Jadi rumput laut itu adalah suatu tumbuhan atau makroalga yang hidup di laut yang memiliki ciri-ciri akar, daun, serta batangnya itu tidak terlihat dengan jelas. Bagian seluruhnya ini adalah merupakan talus. Kemudian tempat menempelnya dia pada substrat atau tempat media tanam dia itu disebut holdfast seperti ini. Orang sulit membedakan antara yang mana rumput laut dan yang mana lamun. Lamun adalah suatu tumbuhan yang dia itu tumbuhan yang tingkat tinggi. Artinya bagian dari tubuhnya itu lengkap. Dari lamun sendiri itu memiliki daun yang jelas seperti ini. Ini adalah daun dari lamun. Kemudian ini yang kecil seperti ini adalah batang dari lamun. Kemudian bagian perakarannya juga jelas seperti ini. Ini adalah bagian akar dari lamun. Kemudian yang membedakan dari rumput laut sendiri sudah saya terangkan tadi, bahwa dia itu belum memiliki bagian-bagian tubuh yang jelas. Akar, daun, batangnya itu tidak jelas. Berdasarkan dari talusnya, itu dibedakan menjadi 5 jenis.
Jenis yang pertama dari rumput laut berdasarkan talusnya itu adalah talusnya itu berbentuk melebar. Ini adalah jenis rumput laut yang bentuk talusnya adalah melebar. Kemudian yang kedua adalah bentuk dari talus rimbun atau menyerupai seperti pohon cemaras. Ini adalah bentuk talus yang rimbun. Bentuk talus yang rimbun lagi itu adalah salah satu jenis dari seperti ini. Ini adalah salah satu jenis rumput laut dengan talus rimbun. Kemudian ada bentuk lagi talus dari rumput laut itu yang berbentuk lonjong. Ini adalah bentuk talus yang lonjong. Kemudian ada lagi bentuk talus yang gelembung gas atau gas bladder. Jadi talusnya itu menyerupai dari gas bladder seperti ini. Ini adalah salah satu jenis dari rumput laut yang bernama Sargassum sp. Nah, uniknya dari rumput laut yang memiliki talus gelembung ini, dia fungsinya adalah supaya tempat hidup dari Sargassum sp rumput laut ini itu dapat melayang. Artinya dia dapat hidup di kolom air. Sobat Umi, dari tadi kita udah ngomongin seputar rumput laut ya. Nggak seru nih kalau kita nggak mengulik-ulik habitat dari rumput laut ini. Nah, di segmen kulik-kulik ini akan ada Sobat Umi kita dari kelompok mahasiswa UKK Siwit nih, Universitas Diponegoro, yang akan melakukan sampling rumput laut khususnya di Pulau Panjang, Jepara. Nah, mau tahu nih serunya mereka melakukan sampling rumput laut seperti apa? Langsung aja saksikan di Kulik-kulik. Metode yang digunakan dalam observasi kali ini yaitu menggunakan metode line transect, yaitu kita mengelar meteran sepanjang 100 meter ke arah laut. Nah, itu nanti akan diukur per 5 meter dari samplingnya. Jadi per 5 meter nanti akan dicari biota dan rumput laut yang ada di situ. Kemudian sebelum masuk ke 5 meter berikutnya, kita juga akan mengukur yang sebelah kanan dan sebelah kiri dari roll meter tersebut. Nah, selain menggunakan metode line transect ini, ada metode yang lain yaitu menggunakan transect kuadran, yaitu memakai kotak persegi sepanjang 1 kali 1 meter menggunakan pipa paralon, di mana di situ terdapat 16 kotak kecil. Nah, perbedaan dari line transect dan transect kuadran ini, untuk line transect itu cakupan samplingnya lebih luas daripada transect kuadran. Maka kita menggunakan line transect. Sampling kali ini pertama jenis-jenis rumput laut, kemudian jenis-jenis substratnya di meter berapa, dan biota-biota yang ada di sekitar rumput laut tersebut. Karena biota-biota tersebut berasosiasi dengan rumput laut. Nah, setelah kita melakukan observasi keanekaragaman rumput laut di Pulau Panjang hari ini, kita mendapatkan beberapa hasil sampel dari observasi tersebut. Ada 9 sampel di sini. Ada Eucema, ada Padina, ada Halimeda micro, ada Halimeda macro, ada Galaxaura, ada Codium, ada Caulerpa, dan ada Sargassum. Nah, dari ke-9 sampel ini didapatkan dari bermacam-macam kedalaman. Nah, dari Eucema sendiri ditemukan di transect meter ke-5 sampai ke-10. Kemudian ditemukan juga di sini Halimeda makro dan mikro. Kemudian pada meter selanjutnya, meter 6 sampai 10, ditemukan juga Sargassum sp dan Codium. Nah, Galaxaura ini ditemukan di meter ke-90 sampai 95. Dari berbagai macam jenis yang didapatkan, persebaran rumput laut dari ke-9 jenis ini yang paling banyak adalah Padina sp. Karena Padina sp ini mudah beradaptasi di substrat dan lingkungan yang cukup ekstrim.
Padina ditemukan di kedalaman 1-100 meter. Dari kesekian banyak sampel yang kita dapatkan, mereka hidup di dua jenis substrat, yaitu substrat berpasir dan substrat karang mati atau bebatuan karang. Nah, sargasum sendiri banyak hidup di substrat karang mati atau batu karang karena memang hidup mereka itu menempel pada substrat ini karena pertumbuhan mereka yang tumbuh ke atas. Jadi sangat rentan terhadap arus yang tinggi. Kemudian Halimeda sp, mikro maupun makro maupun mikro, hidup di substrat berpasir. Halimeda ini jika mati mereka akan menjadi kapur. Nah, kapur ini nanti tersedimentasi menjadi substrat yang berpasir ini. Kemudian Padina banyak ditemukan di substrat berpasir dan substrat karang mati. Kemudian ada Caulerpa sp, ini juga banyak ditemukan di kedua substrat tersebut. Nah, spesies-spesies yang lain juga banyak ditemukan di kedua substrat tersebut. Setelah kita mendapatkan sampel ini, ada beberapa biota yang berasosiasi dengan rumput laut. Nah, ini adalah biota yang kita dapatkan dari hasil sampling tadi. Ini ada keong. Ada keong yang masih hidup. Mereka berasosiasi hidup dengan rumput laut. Biasanya menempel pada substrat yang terdapat rumput lautnya. Nah, ini kemudian teripang. Nah, teripang ini merupakan salah satu hewan yang berasosiasi dengan ekosistem rumput laut. Mereka biasanya hidup di sekitar substrat yang terdapat rumput laut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik budidaya rumput laut yang sering digunakan di masyarakat di Indonesia. Budidaya di rumput laut menggunakan beberapa jenis metode. Ada metode longline dan metode tebar dasar. Nah, untuk di perairan di Indonesia itu lebih condong ke menggunakan yang longline. Karena longline ini sifatnya fleksibel untuk digunakan di perairan yang memiliki kedalaman yang cukup dalam. Rumput laut sendiri memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Jadi metode longline ini juga harus menyesuaikan dengan kedalaman perairan untuk rumput laut dapat tumbuh optimal. Kemudian metode yang kedua ada metode tebar dasar. Nah, metode tebar dasar ini cocok digunakan untuk di perairan air payo seperti di tambak. Contoh jenis rumput laut yang sering dibudidayakan di perairan payo seperti tambak adalah Glacilaria sp. Nah, metode tebar dasar ini lebih mudah daripada metode longline yang di perairan. Karena metode ini bibit rumput laut tinggal disebar dan didiamkan hingga beberapa bulan hingga siap panen. Budidaya menggunakan metode longline sendiri digunakan tali tambang karena sifatnya yang kuat dan elastis. Ada dua macam tali tambang, bisa dilihat seperti ini. Ini merupakan tali tambang yang utama, dan kemudian ini tali tambang kecil untuk menali rumput laut. Tali tambang utama ini digunakan untuk sebagai longline, dan ini sebagai cabangnya. Nah, untuk rumput laut yang digunakan sendiri merupakan jenis rumput Euchema sp. Karena dari segi ekonomi, rumput laut ini telah banyak permintaan di pasar di dunia. Ini adalah bibit yang berwarna agak gelap dan bertalus banyak. Gunanya talus banyak ini adalah jika nanti tumbuh, bisa tumbuh lebih banyak cabang. Kemudian untuk lebih jelasnya saya akan mempraktikkan cara memasang ini ke talinya. Nah, bibit yang telah dipasang ini siap untuk dimasukkan ke perairan. Tapi untuk penanaman metode longline sendiri, pemasangan bibit dilakukan langsung di perairan. Nah, masa panen dari budidaya rumput laut ini sendiri sekitar 3-4 bulan.
Hama untuk rumput laut sendiri yang pertama itu penyu hijau. Karena penyu hijau ini dalam satu malam mampu menghabiskan 1 hektar ladang rumput laut. Nah, kemudian untuk penyakit itu ada white spot. Untuk white spot sendiri ada titik-titik putih di talus. Itu untuk penanggulangannya, jika ada titik putih di sebelah cabang talus maka cabangnya itu bisa dipatahkan. Sobat Bumi, berkunjung ke laut menikmati indahnya bawah laut menjadi satu destinasi wisata yang banyak dituju. Warna-warni terumbu karang dan kumpulan ikan menjadi objek yang paling banyak diminati oleh para wisatawan. Makanya tak heran, masyarakat lebih mengenal terumbu karang dibandingkan ekosistem rumput laut. Melihat hal ini, Sobat Bumi kita dari UKK Seaweed berinisiatif membuat Seaweed Park atau Taman Koleksi Rumput Laut. Tujuannya yaitu sebagai media edukasi kepada wisatawan dan penduduk sekitar seputar manfaat rumput laut baik secara ekologis maupun ekonomis. Lokasi yang dipilih untuk mengembangkan Seaweed Park jatuh pada Pulau Panjang, yaitu salah satu pulau yang terletak di sebelah utara kota Jepara, Jawa Tengah. Namun saat ini proyek Seaweed Park masih dalam tahap perancangan dan penelitian. Seaweed Park dirancang menyerupai taman dalam air yang berisikan beberapa jenis rumput laut. Rumput laut ini dikumpulkan dan disusun semenarik mungkin berdasarkan substrat dan tempat hidup sebenarnya. Sehingga fungsinya secara ekologis tidak hilang Sobat Bumi. Pembangunan Seaweed Park didukung juga dengan gerakan sosialisasi dan pelatihan kepada penduduk sekitar dan para pengunjung. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih optimal mendapat info seputar rumput laut. Seaweed Park diharapkan dapat menjadi satu objek ekowisata bahari di Indonesia. Dengan begitu, perhatian pada kelestarian rumput laut pun dapat lebih optimal dilakukan. Rumput laut sebagai sumber pangan, baik bagi biota-biota perairan dan bagi kita, itu sangat potensial untuk digali lagi dan dikaji lagi. Selain produk olahan yang sangat banyak bisa kita olah dari rumput laut, itu juga rumput laut menjadi potensi untuk sumber obat-obatan yang sedang dikembangkan saat ini di bidang kelautan. Selain itu, untuk bidang industri, rumput laut juga sangat potensial. Jadi untuk pemanfaatan rumput laut di bidang industri seperti pembuatan karagenan, agar, dan alginat yang digunakan sebagai bahan baku suatu industri. Bicara tentang rumput laut, kaitannya dengan ekosistem rumput laut. Ya, ekosistem sendiri itu merupakan erat kaitannya dengan suatu tempat tinggal bagi biota-biota yang ada di dalamnya. Jadi di situ meliputi rumah bagi ikan, rumah bagi biota-biota lain, kemudian sumber makanan bagi biota yang hidup di ekosistem tersebut. Dia juga memiliki kemampuan untuk menyerap karbon karena tumbuhan sendiri melakukan fotosintesis. Karena hal itu, jadi rumput laut mampu menyumbang penyerapan karbon yang ada di dunia dan mengurangi efek zat rumah kaca, efek rumah kaca yang sedang marak-maraknya menjadi isu pemanasan global. Jika suatu perairan tidak ada rumput laut, itu sama halnya dengan suatu daratan tidak ada pohon-pepohonan. Jadi bagi biota-biota laut yang ada di perairan, itu sama halnya dengan manusia hidup di suatu gurun. Jadi begitu gersang dan tidak ada tempat berlindung. Dengan tidak adanya ekosistem rumput laut, akan berpengaruh besar terhadap kelimpahan, keanekaragaman, dan ketersediaan biota-biota yang ada di perairan. Mengenai adanya orang-orang yang belum mengenal adanya tentang rumput laut, itu sangat memprihatinkan ya. Karena kembali lagi ke paradigma bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang maritim. Artinya 70% wilayah dari Indonesia adalah merupakan laut. Jadi kenapa nggak kita manfaatkan sebesar-besarnya yang ada di laut itu untuk kelangsungan hidup dari manusia atau kita sendiri. Banyak sekali biota, banyak sekali biodiversity tentang apa saja yang ada di laut. Salah satunya adalah rumput laut.
Artinya kita sebagai negara maritim, kita bisa memanfaatkan segala sesuatu itu dari rumput laut. Rumput laut bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan, sebagai kosmetik, sebagai produk-produk lainnya, banyak sekali manfaat dari rumput laut. Itu artinya untuk mengenal rumput laut itu adalah sangat penting. Kita bisa memajukan wilayah-wilayah yang ada di pesisir. Yang kita tahu selama ini di pesisir, wilayahnya itu rentan terhadap angka kemiskinan. Angka kemiskinan di wilayah pesisir itu sangat tinggi. Itu karena kurangnya pemahaman mengenai adanya tentang ekosistem rumput laut atau terhadap rumput laut itu sendiri. Apabila kita memanfaatkan, kita concern sekali, kita konsentrasi kepada apa itu ekosistem rumput laut, kita bisa manfaatkan ke wilayah pesisir, ke wilayah pulau-pulau kecil, bahwa di situ bisa dibudidayakan suatu adanya rumput laut yang nantinya akan berimbas untuk ekonomi dan untuk kemajuan dari wilayah-wilayah di pesisir maupun di pulau-pulau yang rentan terhadap angka kemiskinan. Rumput laut merupakan satu dari produsen rantai makanan di laut. Selain dapat menjadi rumah dan sumber makanan bagi biota laut, rumput laut juga berguna sebagai sumber penyerap karbon dalam lautan. Dr. Saunders, peneliti dari Universitas Queensland, Australia, mengatakan rumput laut dunia mampu menyerap 48 hingga 112 juta ton karbon setiap tahun. Hal ini tentunya sangat berperan dalam mengurangi pemanasan global. Kurangnya perhatian kita pada ekosistem rumput laut dapat mengakibatkan penurunan populasi yang berujung pada kematian dan rusaknya ekosistem rumput laut. Bila ini terjadi, rumput laut tidak lagi berperan sebagai penyerap karbon. Justru, rusaknya rumput laut akan mengakibatkan terlepasnya kembali karbon ke atmosfer. Satu langkah yang bisa ditempuh untuk melestarikan rumput laut bisa dilakukan dengan cara budidaya rumput laut. Tahu kan sekarang apa rumput laut dan manfaat dari rumput laut itu sendiri. Walaupun kecil nih, tapi nggak kalah pentingnya ya dengan tumbuhan di daratan. Selain ini, manfaat rumput laut dari segi ekonomisnya yaitu sebagai bahan pangan, bahan obat-obatan, dan untuk kebutuhan industri. Yang nggak kalah pentingnya ini adalah rumput laut berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem perairan. Contohnya saja nih Sobat Bumi ya. Yang pertama, rumput laut ini berfungsi sebagai sumber makanan dan rumah bagi biota-biota laut. Lalu sebagai tempat pemijahan dan bertelur dari biota-biota laut itu sendiri. Lalu menjadi penyedia oksigen dan menyerap karbon dioksida dalam perairan. Dan gak kalah pentingnya sebagai penyumbang kapur untuk terumbu karang. Sobat Bumi, banyak sekali kan manfaat dari rumput laut khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Nah, mau dong Sobat Bumi mulai sekarang kita mulai menjaga kelestarian dari rumput laut. Setuju? Buat Sobat Bumi semua yang mungkin belum follow Twitternya Bumiku1, langsung aja follow di @bumiku1.tv. Ditunggu ya komen-komennya pastinya masih seputar lingkungan. Dan saksikan terus episode-episode lainnya yang gak kalah seru dan gak kalah menariknya setiap hari Minggu jam 5 sore. Pastinya hanya di Dai TV. Kalau gitu Nadia pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!